Perkenalkan, nama saya Daniel Christian 1321098. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul komunikasi USART sistem mikroprosesor. Modul komunikasi USART memiliki panjangan Universal Synchronous Asynchronous Serial Receiver Transmitter. Oke, kita akan membahas mengenai komunikasi serial. Apa itu komunikasi serial? Komunikasi serial adalah proses transfer data yang secara berurutan mengirimkan atau menerima hanya satu bit data dalam satu waktu. Nah, komunikasi serial ini salah satunya ada yang bertipe asinkron, di mana data 8 bit dikirimkan setidaknya dalam 8 periode bit. Contohnya adalah RS-232 yang akan kita bahas sekarang. Ini adalah contoh dari pengiriman data 8 bit di dalam tipe komunikasi serial RS-232, di mana data di sebelah kiri akan dikirimkan ke kanan, dan dalam contoh gambar ini dikirimkan langsung 8 bit sekaligus dari data sebelah kiri ke sebelah kanan. Nah, protokol RS-232 merupakan protokol serial yang digunakan untuk berkomunikasi antara perangkat atau instrumen dengan komputer melalui port COM. Untuk melakukan komunikasi dengan protokol ini diperlukan sebuah serial driver, dan dalam serial driver ini kita membutuhkan beberapa informasi perangkat yang harus diketahui driver. Tujuannya agar perangkat itu dapat digunakan. Berikut ini adalah beberapa informasi dari perangkat yang harus diketahui oleh driver, yaitu nomor port COM, baud rate, data bits, parity, start and stop bits. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Nomor port COM itu adalah nomor-nomor yang sebagai device yang harus diketahui oleh sebuah driver, di mana ini akan sebagai tanda pengenal. Baud rate sendiri merupakan laju pengiriman data antara perangkat dengan komputer. Satu baud itu artinya satu buah karakter yang akan dikirim. Besaran baud rate ini ada beberapa, semisal 2400, 9600, 19200 dan lainnya. Satuan baud rate adalah BPS, yang berarti baud per second. Sebagai contoh, jika kita menggunakan baud rate 9600 BPS, berarti data yang dikirim akan memiliki laju 9600 karakter per detik. Data bits merupakan jumlah bit yang dikirim per satu baud. Jumlah data bits ini biasanya 8 bits data. Parity merupakan metode sederhana untuk mengetahui ada atau tidaknya kesalahan pengiriman data. Caranya dengan menghitung jumlah data satu yang dikirim oleh perangkat maupun oleh komputer. Dan yang terakhir adalah start dan stop bits. Ini adalah sebagai penanda kapan data mulai dikirim dan kapan data mulai selesai dikirim. Jadi secara umum, jika kita menggunakan protokol RS-232, pengaturan komunikasi yang digunakan 9600, 8, N, dan 1, yang berarti baud rate yang digunakan 9600 dengan tipe data 8 bits tanpa parity atau pengecekan, dan stop bit 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komunikasi serial dengan menggunakan DB9. Ini adalah gambar umum dari konektor DB9, di mana konfigurasi pin adalah sebagai berikut. Pin 1, data carrier detect atau DCD. Melalui saluran ini, DC memberitahukan pada DTE bahwa pada terminal ada data masuk. Kemudian pin 2 dari receive data atau RXD. Melalui saluran ini, DTE akan menerima data dari DCE. Selanjutnya pin 3 transmitted data atau TXD adalah saluran yang digunakan oleh DTE untuk mengirimkan data ke DCE. Jadi ini adalah kebalikannya dari receive data. Selanjutnya pin 4 data terminal ready atau DTR. Pada saluran ini DTE memberitahukan kesiapan terminalnya. Pin 5 signal ground atau common adalah sebagai proyeksi nilai ground pada setiap saluran. Kemudian pin 6 data set ready atau DSR, ini digunakan sebagai sinyal aktif pada saluran yang menunjukkan bahwa DCE sudah siap. Pin 7 request to set, ini digunakan oleh DCE untuk mengirim data oleh DTE.
Kemudian pin 8 clear to send. Dengan saluran ini DCE memberitahukan kepada DTE boleh mengirimkan data. Kemudian pin 9 ring indicator adalah DCE memberitahukan kepada DTE bahwa sebuah stasiun menghendaki untuk berhubungan dengannya. Konfigurasi lain adalah pin TXD dan pin TXD dari konektor DB9 dihubungkan ke RxD komuter lain. Selain itu, pin RxD kemudian dihubungkan ke TXD komuter lain. RTS dan CTS harus dihubung singkat. DSR dan DTR harus juga dihubung singkat. Kemudian ground atau sinyal ground pada konektor dihubungkan dengan ground pada komuter lain. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaturan register dan baud rate dalam menjalankan komunikasi serial user dengan menggunakan ATmega 8535. Berikut ini adalah beberapa register yang digunakan untuk mengatur komunikasi user. UDR adalah register 8 bit yang terdiri dari 2 buah data dengan alamat yang sama yang digunakan untuk tempat penyimpanan data. RxB adalah tempat untuk menerima data yang diterima sebelum data tersebut dibaca, sedangkan TXB adalah tempat untuk menyimpan data sebelum data itu dikirimkan. Selanjutnya ada register UCSRA yang merupakan register 8 bit yang digunakan untuk mengendalikan mode user. Bit XRC akan bernilai 1 jika ada data di UDR RxB yang belum terbaca. Ini bisa digunakan sebagai sumber interupsi dengan mengeset RxCIE. Selanjutnya bit TXC akan bernilai 1 bila ada data di UDR TXB yang sudah dikirimkan. Ini juga dapat digunakan sebagai sumber interupsi dengan mengeset TXCIE. Kemudian bit UDRE akan bernilai 1 bila UDR siap untuk menerima data baru. Sedangkan bit UX akan bernilai U2X akan bernilai 1 bila kecepatan transmisi ingin dinaikkan 2 kali. Dan bit MPCM akan digunakan untuk mengendalikan komunikasi multiprosesor. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai UCSRB. UCSRB mirip dengan UCSRA, hanya saja bit-bit pengendalinya adalah sebagai berikut. Ada bit RxCIE, yaitu untuk digunakan untuk mengaktifkan interupsi yang bersumber dari RxC. Kemudian ada bit TXCIE yang digunakan untuk mengaktifkan interupsi yang bersumber dari TXC. Ada juga bit UDRIE yang digunakan untuk mengaktifkan interupsi yang bersumber dari UDRE. Bit RxN digunakan untuk mengaktifkan receiver, sedangkan bit TXN digunakan untuk mengaktifkan transmitter. Bit UCSZ2 digunakan untuk menentukan panjang data yang untuk sekali pengiriman. Biasanya digunakan bersama-sama dengan UCSZ1, UCSZ0 pada UCSRC. Seperti UCSRA dan UCSRB, UCSRC itu juga berfungsi untuk mengatur komunikasi user, di mana ada bit RxB8 yang digunakan untuk sebagai penampung data ke-9 pada penerimaan data dengan tipe data 9 bit atau berlebih. Kemudian juga ada bit TXB8 itu untuk sebagai penampung data ke-9 pada transmisi data atau pengiriman data dengan 9 bit. Untuk UCSC itu ada bit URCell yang digunakan untuk memilih register pada UCSRC dan UBRRH. Dua register ini memiliki alamat yang sama, sehingga proses penulisan memerlukan bantuan URCell. Bila URCell 1, maka register yang diisi adalah UCSRC. Sedang bila URCell sama dengan 0, register yang diisi adalah UBRRH. Tidak semua microcontroller AVR memiliki URCell, karena ada yang memiliki register UBRRH dan UCSRC yang berbeda alamat. Kemudian ada bit UMCell. UMCell akan bernilai 1 jika mode yang dipilih adalah asinkron, dan 0 jika mode yang dipilih adalah sinkron. Bit USBS akan bernilai 1 saat stop bit berjumlah 2 bit.
Kemudian bit UCS Z1, UCS ZS, Z0, dan UCS Z2 digunakan untuk menentukan jumlah bit yang akan dikirimkan dalam sekali pengiriman data. Dan yang terakhir UBRL. UBRRL adalah register 16 bit yang digunakan untuk mengatur laju data atau baud rate pada saat mode komunikasi asinkron. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaturan baud rate pada transmisi data atau pengiriman data pada Atmega. Berikut ini adalah tabel yang akan memberikan penjelasan mengenai nilai UBRR yang pada akhir akan mengatur nilai baud rate. Saya akan menggunakan frekuensi osilator sebesar 8 MHz. Jadi, jika kita ingin menggunakan baud rate sebesar 2400 bps, nilai UBRR yang harus kita isikan adalah 207. Sedangkan jika kita menggunakan 4800, nilai UBRR yang harus kita isikan adalah 103. Dan seterusnya. Begitu pula juga jika kita menggunakan UX0 dan UX1, nilai-nilai yang harus kita isikan pada nilai UBRR sudah tersedia dalam datasheet Atmega. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bisa membantu untuk lebih mengenal lebih jauh mengenai sistem mikroprosesor, khususnya mengenai komunikasi user. Terima kasih.